Halo, aku Adrian. Aku adalah seorang spesialis keamanan data di sebuah perusahaan teknologi. Tugasku sederhana dalam definisi, tapi kompleks dalam praktik. Melindungi informasi klien dari kebocoran, penyalahgunaan, dan ancaman cyber yang terus berkembang setiap zamannya. Setiap hari, aku berhadapan dengan berbagai risiko, dari serangan peretas yang mencoba menembus sistem yang kami, hingga kelalaian internal yang bisa berakibat fatal terhadap perusahaan. Kenalin, ini Nadine. Dia seorang jurnalis sekaligus sahabat dekatku. Hai Nadine, duluan ya. Lagi Pak. Ini Pak Tono, manajer di perusahaan kami. Pagi Adrian. Halo Pak, ada apa Pak? Oh Pak, jadi bagaimana Pak data yang kemarin? Oh ya Pak, segera sedang saya usahakan Pak. Saya butuh secepatnya ya Pak. Saya sudah bilang sebelumnya dengan pimpinan Anda, jika data tersebut tidak ada hari ini, posisi Anda akan terancam di perusahaan ini Pak. Baik Pak, secepatnya akan saya kirim ke Bapak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Halo Adrian, gimana pekerjaannya? Gimana progresnya? Baik Pak, ada apa ya Pak? Tumben Bapak kesini. Jadi gini Adrian, ada perusahaan baru, mereka ingin menjadi mitra baru kita dan mereka ingin investasi secara besar-besaran di perusahaan kita. Wah, bagus dong Pak. Oh iya tentu, tapi mereka membutuhkan data pribadi klien kita untuk melakukan analisis pasar. Tapi kan Pak, kita butuh izin dari klien kita atau pengguna kita untuk menyebarkan data mereka. Soalnya ini data pribadi dan sensitif, tidak boleh disebar keluar. Iya, saya tahu Adrian. Tapi kamu sendiri tahu kan bagaimana kondisi perusahaan kita, bagaimana anjloknya saham dari perusahaan kita. Dan ini juga merupakan perintah dari atasan. Mereka juga sudah mendesak, jadi kamu cepat saja kerjakan dan berikan datanya kepada saya segera. Paham? Sepertinya ada yang tidak beres. Kayaknya aku harus cari tahu lebih dalam nih. Waduh, kok ada orang luar yang bisa akses ke database kita nih? Aku harus segera mengamankan bukti ini.
Kok kayak ada yang ngawasin aku nih? Aku harus buru-buru. Adit, USB ini merupakan bukti yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang saya tempati. Mereka tidak bisa menjaga data privasi pengguna sebagaimana mestinya. Aku ingin kamu cek isi data. Tapi Andrian, kamu tahu kan bahwa data ini sangat beresiko untuk lisensi perusahaan kamu sekarang? Ya, aku tahu. Resikonya yang lebih besar mungkin orang-orang akan tahu kalau data mereka dari dulu sudah tidak akan dicari. Iya, aku tahu. Aku tahu. Aku sadar risikonya bagaimana. Aku bisa kehilangan pekerjaanku atau lebih buruk lagi menjadi target mereka. Tetapi aku tidak bisa mengecewakan kepercayaan klien, kepercayaan pengguna yang telah mereka berikan kepadaku, sebagaimana kode etik sebagai seorang database. Aku selalu memegang teguh kode etik itu hingga saat ini. Waduh, email dari siapa nih? Kayaknya aku harus segera mengamankan bukti tambahan. Lah, kenapa jaringanku mati? Akunku juga dikunci. Aku harus segera pergi dari sini. Aku harus segera mengirimkan bukti tambahan ini ke Nadine. Yes. Akhirnya berhasil juga. Selamat siang pemirsa, skandal penyalahgunaan data pribadi kembali mengguncang dunia bisnis. Seorang manajer perusahaan teknologi ditangkap setelah diduga memanfaatkan data klien secara ilegal untuk kepentingan pribadi. Kasus ini terungkap setelah menerima beberapa bukti dari seorang wanita berinisial N. Berikut laporan selengkapnya. Pria berinisial H, seorang manajer di salah satu perusahaan teknologi, ditangkap oleh pihak berwenang setelah dilakukan penyelidikan. H diduga mengakses data pribadi tanpa izin, termasuk informasi perbankan, alamat, serta riwayat transaksi. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap dan aku akan terus menjadi perisai digital untuk mereka.